Samsul. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, terutama saya sampaikan permohonan maaf kepada Bapak Kepala Sekolah karena tadi malam saya memberanikan diri membuat undangan untuk pertemuan ini karena dalam informasi sebetulnya beberapa hari ini Bapak kurang sehat ya. Lalu juga atas dorongan Ibu Ita dan Ibu Pipi saya memberanikan diri untuk membuat undangan untuk pertemuan ini. Terkait juga ada komunitas belajar yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Ita untuk kita semua ini terkait dengan dinas. Lalu memang acara kita pada siang hari ini termasuk juga musekeun sirna sasaran ilmu tanduran pemikiran kita untuk 17 Agustusan. Ya, kita akan merancang bagaimana kegiatan Agustusan akan kita laksanakan bersama. Lalu yang selanjutnya adalah seputar SDN 17 Kuningan. Yang dimaksud adalah beberapa hari terakhir memang SD kita melaksanakan beberapa kegiatan, mungkin juga ada evaluasi, ada yang bisa disampaikan sebagai informasi, dan tentu tadi juga saya dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan ucapan terima kasih khususnya dalam Jambore Kewaran yang 3 hari kemarin telah dilaksanakan. Tentu tidak lepas dari semuanya trofi yang kita boyong kurang lebih sekitar 12. Hanya memang untuk lomba mewarnai gambar kebetulan belum ada di sana. Ini merupakan bukti kerja keras semuanya. Tentu terutama bagi mereka yang menjadi ujung tombak mengawal dari awal sampai berakhirnya Kewaran di sana. Pak Uci dan kawan-kawan, Pak Anda. Nah, kalau saya sebutkan satu-satu nanti ada yang kelewat, nanti balut ya saya. Semuanya saja, putra putri, Ibu Alena, Ibu Nti, ini telah berjuang, Ibu Nur, lalu siapa lagi? Ya, pokoknya semuanya lah yang ada di sana. Yang membangun, oh Ibu Pipi juga ya. Semuanya. Terima kasih. Bahkan yang tekatoel sudah berinisiatif ikut memberikan dukungannya, berkunjung, bahkan kita memberikan apresiasi untuk Pak Waluyo yang meskipun sudah pensiun tetapi juga hadir di sana membantu kita. Lebih-lebih kita semua tentu dengan ikhlas hati kita datang ke sana, entah itu dalam bentuk berkunjung, entah itu dalam bentuk ikut bekerja dan ikut mendukung kegiatan Kewaran. Ini tentu saja merupakan hal yang patut apresiasi. Bapak Kepala Sekolah tadi menyampaikan demikian. Jadi sekali lagi terima kasih ya, jadi ikhlas semuanya. Tentu apabila nanti menjadi ujung tombak, tentu sudah susah payah berpikir, bahkan nginap di sana dingin-dinginan, debu-debuan, panas-panasan, itu juga tentu merupakan hal yang menunjukkan tanggung jawab ya. Terima kasih. Dan berikutnya memang puji syukur alhamdulillah bahwa Bapak Kepala Sekolah pagi ini hadir di sini. Artinya tadinya memang kita menggelar ini karena juga mendengar Bapak Kepala Sekolah beristirahat. Tapi Pak Kepala Sekolah sudah hadir di sini, itu alhamdulillah dia sudah sehat dan sudah siap untuk mengawal lagi SD 17. Juga ada berita untuk Pak Yayan putranya telah menjalani operasi. Sekarang di mana Pak Yayan putranya, masih dirawat atau sudah di rumah? Sudah pulang. Alhamdulillah, semoga semakin sehat. Nah, itu adalah seputar SD 17 yang nanti kita akan coba bicarakan. Tentu sebagai keluarga besar, tentu apa yang menjadi sukacita sahabat kita, keluarga kita, itu menjadi sukacita kita bersama. Tapi juga tentu kesedihan atau keprihatinan
saudara kita juga menjadi keprihatinan kita bersama. Kita bisa urut rembuk, nanti silakan kontak dengan Ibu Alena hal-hal yang mungkin bisa disiapkan sebagai bentuk sikap kepedulian dan kekeluargaan kita. Dan mungkin nanti menginjak pada acara kelima nanti lain-lain, silakan ada yang mau disampaikan atau apa, silakan, dan nanti kita akan tutup. Itu mungkin kurang lebih sebagai pengantar saja dari orang yang di Madinah yang ada di depan ini. Untuk itu, karena Bapak sudah hadir di sini, mungkin Bapak ingin memberikan pengantar sebagai persiapan masuk untuk acara kita. Pada yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah bisa memberikan kesempatan dua kata sebagai pengantar pada sini. Waktu dipersilakan. Terus yang kedua tentang kegiatan Kombal, tentunya ini merupakan suatu keharusan, harus mengikuti apa yang diedarkan, apa yang diperintahkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, yang mungkin bagi kita sedikit agak agak ribet ya, agak ribet, tapi karena ini adalah aturan, kalau tahu bahasa mah suka tidak suka, senang tidak senang, saya harus diikuti ya, karena kekhawatiran ada hal-hal yang dapat menjadikan kepada kinerja kita menjadi tidak baik. Untuk itu terima kasih ke Ibu Ita dan Reng-Rengan yang telah menginisiasinya untuk pelaksanaan Kombel. Jadi wayana Bapak beserta Ibu pokoknya mah ngerti pirengkeun gitu ya. Yang sama-sama menyimak informasi seputar komunitas belajar yang akan dipandu oleh Ibu kita yang baik hati, tidak sombong dan suka berbagi. Silakan. Boleh di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk di depan Bapak Ibu semuanya bukan bermaksud untuk menggurui ya ataupun yang lainnya, hanya menuntaskan kewajiban sesi Kombel. Di mana untuk sesi sekarang yaitu ada tugas sebenarnya ini dari dinas juga, dan tugas untuk mendesiminasi atau penyebaran terkait budaya positif yang harus ada di sekolah, gitu ya. Baik, untuk memulai sesi yang pertama, saya akan mulai dulu dengan memberikan ice breaking sedikit untuk mengetes apakah teman-teman atau Bapak Ibu semuanya di sini sudah fokus ya. Coba dilihat. Nah, cari perbedaan pada gambar di bawah ini. Ada yang mau mencoba? Yang paling banyak insya Allah dapat sesuatu ya. Oke, siapa? Bu Sri gimana? Awan 17. Mata. Sepatu.
Sudah 4. Boleh maju, boleh maju. Sudah 4. Betul, rumput, betul. Cukup ya? Apa? Ada lagi Pak Hamdan? Ada. Apa? Itu yang sebelah kiri ada tanda. Sana sama lain. Atau di sampingnya ya 5 ribuan mungkin ya. Oh, betul, Bu Sri dibantu dengan teman-teman kolaborasi yang sangat baik mendapatkan ya, di sini ada 5 perbedaan, mungkin ada 5 perbedaan yang ada di gambar di sini. Berarti minimalnya sudah Bapak Ibu semuanya di sini sudah siap ya atau sudah konsentrasi. Baik. Ya, berarti penundutan Bapak. Oke, kita masuk ke Radi serius akademiknya. Kadang hidup itu memang harus serius ya, walaupun serius itu bikin pusing. Baik, Bapak Ibu semuanya di sini saya harus memaparkan terkait budaya positif. Budaya positif itu apa? Di sini budaya positif itu bagaimana suatu instansi sekolah dapat membentuk anak menjadi generasi yang berpendidikan, cerdas dan berkarakter. Itu ya. Jadi untuk abad 2021 ini di mana Ki Hajar Dewantara menyongsong bahwa pembelajaran itu harus merdeka. Yaitu merdeka itu tidak hanya cerdas atau merdeka nilainya saja, tapi secara karakteristik anak juga harus merdeka ya. Nah, di sini proses untuk budaya positif itu apa? Harus adanya proses pembiasaan yang baik. Maka sekolah harus membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Nukumaha pembiasaan yang baik teh? Mungkin Bapak Ibu atau sudah pastinya sudah biasa menjalankan. Hanya saja coba kita menggali lebih lagi ya. Pembiasaan baik di sekolah itu yang harus ada apa? Atau yang mungkin kita belum pernah lakukan, bisa sama-sama coba kita lakukan di SD 17 ya. Nah, di sini salah satunya adanya disiplin positif. Disiplin positif itu apa lagi? Merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Tadi buruhan oge, karakternya sudah tumbuh, mau membantu temannya. Tadi buruhan oge, mau ngacung, nggak usah dapat bintang atau apa gitu ya. Nanti bagaimana kita cara menumbuhkan anak seperti itu? Kita gali lagi lebih dalam di sini. Nah, salah satunya membuat keyakinan kelas. Coba ada Bapak Ibu ada di kelasnya sudah membuat keyakinan kelas belum? Kesepakatan dan keyakinan hampir sama ya. Atau ada aturan kelas, peraturan kelas. Nah, sudah ya? Sudah ada, alhamdulillah ada yang sudah, ada yang belum. Nah, nanti idealnya kalau apalagi di SMP 17 katanya kan sudah kurikulum merdeka semua. Di kelas itu harus sudah ada pojok kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu apa? Yaitu keyakinan kelas yang di sana itu ada nilai-nilai yang dipersetujui dan dibuat oleh anak-anak sendiri. Gimana sistematika pembuatan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas teh? Nih, ini ya. Caranya ini seperti ini. Ini adalah contoh dari keyakinan kelas. Kita pakai kertas keyakinan kelas itu biasanya harus dilakukan sebelum KBM. Tapi tidak ada kata terlambat ya. Kalau yang sekarang di kelasnya belum ada keyakinan kelas, kita bisa mengajak anak-anak memberikan pertanyaan pemantik. Contohnya, anak-anak, kalian punya kelas impian tidak? Seperti itu. Punya Bu, koyok kejiga kumaha kelasnya cing. Nah, kalau ngomong itu biasanya yang sifatnya anaknya tertutup itu kadang tidak mau bicara ya. Jadi kita memfasilitasi, membantu dengan membawa kertas apa ini namanya? Ya? Yang post-it ya, yang ada lemnya. Nah, kita berikan satu anak satu kertas post-it itu, lalu tuliskan apa harapan anak di kelas itu. Contoh, aku tidak mau misalnya dilarang makan di kelas, boleh ditulis. Ada yang menulis lagi, tidak boleh membuli, ditulis, boleh. Ada lagi, boleh sambil minum, boleh, terserah. Keyakinan kelas itu harus apa yang memang anak-anak inginkan. Karena tahun ini kan kita harus pembelajarannya berpusat pada anak ya Bu. Tidak lagi kita yang mengontrol kelasnya kudu kieu, kudu gitu. Itu kalau bisa sebisa mungkin dihindari.
Jadi kebalikan semua anak yang memutuskan. Mau kelas yang misalnya tidak boleh nyontek, tidak boleh memukul, tidak boleh membuli, tidak boleh ngobrol, tidak boleh mencuri. Ada yang misalnya tidak boleh suka melempar-lempar barang kalau dipinjam. Pokoknya bahasa anak ditulis semuanya dikumpulkan dalam satu kertas astro. Semurni-murninya dulu anak ada 28, berarti kertas ini ada 28 gitu ya. Udah selesai sampai di sana belum? Keyakinan kelas belum sampai di sana, itu masih mentah. Nanti kita pilah-pilah lagi. Nah, ini contoh aktivitasnya ya. Anak-anak nempel, so pengen seperti apa kelasnya. Nanti dari keyakinan kelas, nanti kan ada bahasa-bahasa misalnya tidak boleh berteriak, tidak boleh berkeliling. Ada lagi tidak boleh kentut di kelas. Naon pokoknya boleh keluar di keyakinan kelas. Tidak boleh bernafas, bahaya ya. Nah, apapun boleh ditulis. Nanti tugas gurunya apa? Nanti tugas gurunya melihat kalau bisa membuat keyakinan kelas hasil gurunya. Nah, di sini semua kata perintahnya itu kalimatnya positif, dari tidak boleh berkeliling. Jadi duduk disiplin di kelas misalnya. Tidak boleh ngobrol. Misalnya dirubah menjadi kalimat positifnya apa? Tidak boleh ngobrol. Belajar dengan memperhatikan, belajar dengan tertib, ya, tidak boleh memukul. Contohnya dibuat positifnya, saling menghargai teman. Nah, itu nanti kita rangkum. Pasti dari 28 siswa, misalnya atau 30 siswa, ada pikirannya yang sama ya. Jadi tidak usah diulang-ulang nanti di keyakinan kelas yang dibuat oleh guru, dibikin lebih sedikit lagi. Ya, dikerucutkan yang paling poin inti-intinya apa, itu nanti akan menjadi budaya kelas itu. Jadi setiap sekolah nanti itu ada budaya kelasnya khusus, ciri khas 3B kayak seperti apa, 3A, 1A, 1B itu pasti ada budaya kelasnya yang akan tumbuh dari keyakinan kelas. Nanti dari keyakinan kelas atau budaya positif akan muncul lagi budaya sekolah. Itu yang harus kita pikirkan sama-sama ya. Nah, untuk keyakinan kelas sampai di sini dipahami, paham ya? Nah, nanti di sini tadi seperti tadi diambil poin-poin atau kesamaannya, lalu dibuat dengan kata kalimat instruksinya berupa kalimat positif. Nah, setelah ada keyakinan kelas, gimana, Bu, untuk memunculkan budaya positif di suatu sekolah itu, khususnya untuk guru, yang ini materinya memang harus disampaikan khusus untuk guru. Kita harus memahami terkait 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa nanti setelah ada budaya positif, yang mukul tetap suka mukul, walaupun nanti pasti diingetin sama temennya, Bu, ada yang melanggar keyakinan kelas kita, ada yang kayak gitu. Ih, kamu gak inget ya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas tadi sebagai ini ya, kalau di negara itu sebagai undang-undang, sebagai fondasi anak mau berbuat sesuatu itu dipikirkan dulu dasarnya apa ya. Nanti selain itu guru juga, kenakalan anak itu kalau menurut Ki Hajar Dewantara, tidak lagi kita berpikir anak itu tabula rasa, kertas kosong, kita yang mengisinya, tidak lagi. Anak itu menurut Ki Hajar Dewantara merupakan anak yang memiliki bakat bawaan. Ada bakat alam, kemudian ada bakat kodrat jama dan kodrat alam. Nah, kalau kodrat alam itu, anak itu lahir dipengaruhi dari lingkungan keluarganya ya. Jadi kita sebagai guru harus menyadari baik-baik bahwa kita terbiasa ngajar seutuhnya pul-pulan di sekolah, tapi tidak melakukan kolaborasi dengan orang tua di rumah. Jadi nanti untuk kesepakatan kelas kita fungsinya buat apa kalau buat orang tua? Disampaikan di grup. Bapak Ibu, alhamdulillah kelas kita sudah punya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Salah satunya mengerjakan PR sendiri. Jadi tolong ketika di rumah tidak dibantu, misalnya hanya cukup ditemani gitu. Kemudian anak di kesepakatan kelasnya tidak memukul atau bersikap toleransi terhadap temannya. Jadi tidak, tolong dibantu diingatkan untuk tidak membuli temannya yang berbeda budaya, beda agama, beda tradisi, beda kemauan gitu ya, beda bakat, disampaikan. Kemudian kenakalan anak itu, tidak ada anak yang lahir nakal. Semua itu pasti ada dasarnya. Dasarnya dari mana? 5 kebutuhan dasar manusia. Yang misalnya kenapa suka ribut aja ngambil makanan temennya,
mungkin ada satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Yang pertama, bertahan hidup. Makan, tidak sarapan dulu sebelum ke sekolah bisa memicu kenakalan yang muncul dari anak. Tapi itu bukan dari anaknya, tapi dari faktor lain. Mungkin ibunya kurang perhatian terhadap asupan makan. Jadi kita ingatkan anak untuk selalu bersama orang tua untuk selalu sarapan dulu. Kemudian kasih sayang. Ada anak yang berbuat sesuatu itu karena kekurangan kasih sayang di rumahnya, makanya caper misalnya ke teman-temannya gimana biar mendapatkan perhatian dari ibu bapak guru. Jadi setiap kenakalan atau sesuatu perbuatan yang kita anggap kurang positif, maka kita harus gali ini kebutuhan anak itu yang kurang dari dirinya apa? Dari bertahan hidupnya kah? Kasih sayangnya kah? Penguasaan apa? Ada yang penguasaan tuh nyontek misalnya. Kenapa kamu nyontek? Soalnya aku takut nilai aku turun. Ternyata ada tekanan dari keluarga, misalnya harus pinter, kudu ranking 3 besar baik, ada itu ya. Jadi kita benar-benar pahamkan lagi ke orang tua bahwa setiap anak itu unik, mempunyai bakat masing-masing. Jadi tidak lagi kalau di kurikulum Merdeka tidak boleh ibu bapak, mudah-mudahan kita sepakat tidak boleh menyebutkan peringkat 1 sampai 3, apalagi 1 10, apalagi hiji sampai 30 misalnya disebutkan hiji ya. Itu diharapkan tidak, karena akan membuat nanti anaknya mah jenana, tapi orang tuanya kadang menekan atau berharap lebih terhadap anaknya. Padahal anaknya memang bakatnya seperti itu ya. Kebebasan lalu kesenangan di sini ada yang harus kita kuasai. Nah, motivasi perilaku manusia, siswa itu berperilaku berdasarkan 2 motivasi. Kita juga sama ya, manusia, jadi 2 motivasi. Ada motivasi intrinsik, yaitu dorongan untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dan motivasi ekstrinsiknya dorongan untuk muncul karena faktor luar. Kenapa ya pas gak ada Pak Waluyo, daftar kedai cicing misalnya. Nah itu mungkin dari hatinya masih muncul motivasi ekstrinsik, takut akan sosok seseorang, belum muncul intrinsiknya. Maka tugas kita apa? Memupuk motivasi intrinsik anak bahwa untuk berbuat baik itu tidak harus ada alasan karena siapa, karena apa, tapi untuk menunjukkan nilai kamu itu sejauh apa. Kalau kamu baik, orang lain suka, orang lain sayang, dan kamu akan dihargai misalnya. Tapi kalau kamu berbuat buruk, maka orang lain coba tanya ke teman-teman yang nyaman tidak di dekat kalian, misalnya di dekat kamu, gitu ya. Terus ditanamkan sering-sering dan diajak anak-anak berpikir 2 arah. Jadi tidak langsung terkait gitu, tapi tanya ya, kamu mau berbuat seperti itu, kenapa? Alasannya digali terus, agar kita tahu motivasi-motivasi yang ada di diri anak. Kemudian ini yang sering atau saya juga masih berpikir kadang seperti ini, yang miskonsepsi tentang teori kontrol, bahwa ilusi guru itu yang mengontrol murid. Guru murid misalnya numpahin air, itu langsung kamu yang numpahin air ya, ambil pelnya. Itu langsung si anak belum berpikir saya kenapa, tapi nurut si ibunya. Tapi diusahakan siapa yang menjatuhkan, misalnya siapa, kamu sengaja tidak. Kalau kira-kira sudah menjatuhkan botol minum temannya, kira-kira harus ngapain? Coba agar berpikir nalar anaknya tuh tumbuh ya, ada budaya positif, budaya motivasi intrinsiknya lahir. Kita tidak bisa mengontrol anak lagi, kuruk gitu, tapi ada komunikasi 2 arah. Nah, kamu sudah menjatuhkan, yang pertama itu ayah punya siapa? Tanya, punya temannya. Terus ke temannya gimana? Harus gimana? Minta maaf. Terus kalau dari keyakinan kelas yang kita buat, kalau sudah menjatuhkan barang atau berbuat kotor harus diapain? Harus diberesin. Diberesin ini pakai apa? Pakai lap. Ada lapnya? Ada Bu di sana. Bisa membersihkan sendiri. Bisa Bu, bersihin. Lalu kita apresiasi, cukup keren gitu ya. Tidak usah berlebihan atau tidak mengontrol anak, karena anak itu harus dibiasakan mampu berpikir secara mandiri, merdeka berpikir. Jadi tidak lagi kita nunjuk lamun kieu kudu kitu, lamun kitu kudu kieu. Nah, tidak lagi seperti itu, mudah-mudahan ya. Belum. Nah ini juga salah satu materi yang buat saya rada berat gitu ya.
ternyata kita sebelum memunculkan budaya positif harus tahu dulu kita itu posisinya sebagai guru apa, sudah sebagai guru apa. Yang pertama ternyata ada tipe guru yang sebagai guru penghukum. Yang kedua ada sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga ada guru sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima terakhir adalah guru sebagai manajer. Nu bagus nu mana? Nah, nanti ada idealisnya. Kan kita suka KBG alus bae kumaha guru masing-masing we. Pikiran itu mungkin kalau secara riset atau dari kementerian tidak boleh ya. Tapi kita harus mengarah ke ideal pembentukan karakter guru yang mana yang harus kita kejar, yang mana yang harus kita pelajari agar kita menjadi posisi kontrol guru yang tepat yang berpihak kepada siswa. Nu penghukum kumaha misalnya. Nah, contoh langsung di dalam kasus siswa tidak memakai atribut lengkap nih. Kita buat kasus aja dulu. Anak tidak pakai topi. Kalau tipe yang penghukuman langsung gini, kamu tuh pakai topi, hormat bendera saja. Nah, itu penghukum. Ya, tipe penghukum. Yang penghukum itu biasanya guru yang selalu memberikan respon terhadap kesalahan anak itu dengan menghukum fisik dan verbal. Misalnya bisa fisik, bisa verbal. Bodoh, kamu mah gitu itu bisa. Misalnya. Ngerti, misalnya ada yang seperti itu ya. Itu adalah tipe penghukum. Sebaiknya tipe penghukum ini dihindari sebisa mungkin, dihilangkan kalau bisa, karena budaya sekolah yang positif itu sebaiknya tidak ada posisi kontrol sebagai penghukum. Karena apa? Karena penghukum itu, perasaan penghukum itu orang tuh jadi serius misalnya, tapi itu akan muncul motivasinya itu bukan intrinsik tapi ekstrinsik. Ketika orang yang ditakuti tidak ada budaya positif lagi dalam diri anak. Jadi karena takutnya karena hal yang tadi itu ada objek atau ada sesuatu yang ditakuti bukan dari dalam dirinya, bukan dari kesadaran. Penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Biasanya pembuat rasa bersalah mah jarang teriak-teriak, tapi sekali bicara tuh mantap gitu ya. Iya, nyelekit gitu. Berapa kali contohnya? Berapa kali sih ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Mengecewakan itu di kepala anak itu terekam ya. Saya selalu mengecewakan. Anak tuh jadi merasa dilabel, semakin menarik diri. Saya mau orangnya mengecewakan ibu itu, saya mau mengecewakan bapak itu misalnya. Kamu berapa kali harus diajari matematika bolak-balik 5 tambah 5 teh 8 baik. Kumaha sih gitu ya? Atau harus kayak gimana ini? Itu tanpa sadar anak tuh kan merekam ya, ada otak bawah sadar. Jadi disebut unconscious thinking. Berpikir otak bawah sadar itu akan membuat anak tersugesti bahwa anak itu seperti itu. Tapi beda lagi kalau misalnya berbuat kesalahan ya kenapa ditanya lagi. Alasannya dulu ditanya kenapa. Siapa tahu karena sudah rusak, siapa tahu hilang di jalan, siapa tahu dicuri. Kan bukan dari kesalahan dirinya ya, tapi ada faktor lain yang membuat dirinya lupa bawa topi misalnya. Kita harus ada rasa kemanusiaan di sana. Nah, kemudian yang sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman ini, misalnya biasanya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak sekali ini aja. Tapi ya sudah deh, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti itu ya. Dimaafkan gitu ya, tanpa disuruh ini. Kenapa belum ngerjain PR? Oh iya nggak apa-apa. Tapi nanti kerjain ya. Nah kadang guru seperti ini sebagai teman itu memang dicintai, tapi tidak membuat anak bertanggung jawab. Nah saya juga kadang merasa jadi teman itu yang lebih seru gitu ya. Anak-anak juga katanya senang. Tapi ternyata ada pengaruh negatif ketika kita menempatkan guru sebagai teman. Kadang anak melunjak. Yang lain halnya kadang anak hanya nurut ke guru itu aja. Ketika guru itu tidak ada, gak nurut. Ketika ibunya datang, gak ikut hidungnya misalnya. Anak-anak cari gue gak nurut, gue yang lain enggak. Nah itu masih belum berbudaya kebaikannya berarti. Karena satu kontrol gurunya masih sebagai teman. Jadi ketika guru anaknya pindah kelas, beda lagi kebiasaan buruknya muncul lagi. Karena kebiasaan baik-baiknya muncul hanya dengan guru yang sebagai teman. Yang keempat ini sedikit ideal, sudah mulai ideal. Minimalnya ini yang ada di diri kita sebagai guru, yaitu sebagai pemantau. Pemantau itu selalu kita tuh bisa sebagai teman, tapi ketika aturannya dilanggar kita bisa memberitahu pada anak, kalian sudah melanggar aturan itu. Bapak tahu pasti untuk melakukan konsekuensi tidak enak ya, tapi ada aturannya nak. Kalau misalnya kamu tidak mengerjakan PR,
harus ditambah misalnya soal PR-nya nanti ditambah 2 nomor aja, yang penting dikerjain. Itu pemantau selalu melihat ke aturan-aturan. Dan yang paling ideal adalah ini, semoga di sekolah kita muncul budaya guru itu sebagai posisi kontrolnya sebagai manajer. Contoh, ketika membuat kesalahan tadi atributnya tidak lengkap sebagai manajer, mah keluar kata-kata guru sebagai manajer mah gini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Coba kamu tahu nggak sekarang kamu kayaknya bikin kesalahan deh. Apa ya? Dia pikir dulu ya. Kalau dia tahu berarti kesadaran terhadap kesalahannya tuh sudah muncul. Oh, nggak pakai topi ya? Iya, jadi kamu langsung kamu nggak pakai topi, misalnya. Kamu tidak seperti itu ya. Sebaiknya coba diajak interaksi dulu. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Terus kira-kira bagaimana ke depannya? Iya Pak, saya tidak akan mengulanginya lagi biar tidak mendapatkan perhatian lebih, misalnya biar tidak ditegur. Jadi benar-benar dihidupkan si motivasi dan kesadaran berpikir logis anaknya itu. Ini bisa diterapkan pokoknya dari semua kesalahan-kesalahan anak, kita bisa menerapkan posisi sebagai manajer, yaitu membuat interaksi 2 arah antara guru dengan siswa, tidak lagi mengontrol siswa ya, seperti itu. Kemudian nanti caranya gimana yang seperti itu teh, caranya memunculkan guru sebagai manajer. Saya mah kayaknya tadi deh masih sebagai teman misalnya, aduh saya masih sebagai penghukum. Kita biasakan setiap menyelesaikan permasalahan itu ada dialog yang disebut dengan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, menanyakan keyakinan. Naon sih eta ribet pisan, kita langsung sini. Contoh menstabilkan identitas itu kita tidak melabel anak sebagai hakim. Kamu mah berbuat dosa bisa, tapi kita stabilkan dulu anak tuh ada di posisi kita. Misalnya anak yang mukul, ada kejadian nih, ayo lu sok mukul di kelasnya. Kita stabilkan dulu, kita panggil, kamu tadi kenapa sama teman-temannya? Mukul bu, kenapa mukul misalnya? Diam kan? Kita tarik tangannya, tidak apa-apa berbuat kesalahan itu wajar. Kita tarik dulu bahwa manusiawi, memang setiap orang itu tidak sempurna ya, ada melakukan kesalahan, tapi kita beri ruang bahwa membuat kesalahan itu bisa menjadi pelajaran untuk lebih baik lagi. Tarik tangannya misalnya, tidak apa-apa. Ibu juga waktu kecil sama, bisa memposisikan seperti itu ya. Ibu juga waktu kecil sama pernah mukul teman, tapi kira-kira kalau sudah memukul teman berdasarkan keyakinan kelas, tadi keyakinan kelas harus ada ya sebagai sandaran kita ngulangin untuk restitusi itu apa ya? Restitusi itu perbaikan kesalahan. Coba berdasarkan keyakinan kelas, kira-kira dengan teman harus apa waktu keyakinan kelas? Harus baik bu, harus saling menghargai. Oh tahu, berarti sadar otaknya berpikir. Ada anak tuh yang berpikir aja susah gitu ya. Kalau anak sudah muncul seperti ini berarti logikanya jalan, kesadarannya jalan. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Iya bu, tidak menghargai teman. Iya bu, menggunakan emosi untuk marah, akhirnya memukul, saya salah. Terus nanti digali lagi setelah sudah ini yang menstabilkan tidak apa-apa berbuat salah itu, langsung di sini kita tanyakan, kira-kira kamu kenapa bisa marah seperti itu? Cari kebutuhan dasar manusia apa yang dia butuhkan. Soalnya tadi dia ngejek saya, jadi kan akhirnya kegali. Oh anaknya mukul gara-gara ada alasannya yaitu diejek. Akhirnya kita nanti bisa menstimulus lagi anak yang mengejek. Mengapa demikian? Diajak ngobrol, dipahamkan, lama-lama itu akan terbentuk budaya kesadaran dari dirinya sendiri anak itu ya. Mengapa melakukan seperti itu? Terus nanti diingetin lagi apa keyakinan kelas yang dilanggar. Mungkin ini sedikit contoh ya. Kita boleh menjawab sebentar. Itu tahu tidak kalau bisa menjelaskan. Iya betul. Aisyah tahu tidak kalau hari ini harusnya mahasiswa memakai pakaian pramuka. Oh itu tidak perlu khawatir. Tapi juga namanya jangan khawatir ya, jangan takut. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita juga begitu. Tapi kalau boleh tahu, kenapa Aisyah bangunnya
Itu skenario yang dibuat untuk contoh restitusi ngobrol tindakan terkait dengan anak dan dibiasakan kalau seperti apa ya, ada orang yang mengatakan itu tidak menempa anak di depan umum. Jadi tidak nasihatin anak tuh langsung di depan orang banyak, tapi diajak ngobrol berdua. Itu biasanya lebih terbuka, lebih nyambung dan lebih berkesan. Jadi kita menjadi guru tuh nanti sosok kita menjadi guru yang diidamkan misalnya. Oh iya ya, aku tuh diterima di sekolah mah kadang kalau di rumah mah numpahin air weh langsung dicarekan. Beres weh. Tapi kita menciptakan kondisi di sekolah itu sebagai tempat yang aman dan nyaman untuk anak-anak, bahkan anak-anak itu semangat untuk ke sekolah. Tambahan lagi sedikit sebagai penutup ya, setelah kita berusaha semaksimal mungkin, baik betul. Setelah kita memaksimalkan segala ikhtiar, mungkin ya ada pernah saya dapat ini perkataan dari kiai ya, yang masih saya ingat, Kiai almarhum Haji Sahal dulu mengatakan gini, setelah usaha yang luar biasa kita lakukan untuk anak, ada satu mungkin dari banyaknya usaha itu ternyata tidak satu pun yang nempel ke anak, sudah dilakukan seideal-idealnya padahal ke anak itu, tapi ternyata ada satu mungkin yang dilupakan oleh guru, mendoakannya ketika sedang sholat. Nah, kadang kita mungkin lupa mendoain anak-anak murid kita, ya Allah semoga anak-anak di kelas 1A atau pagi ini mendoakan dengan agamanya masing-masing ya. Ternyata anak itu memang harus didoakan karena kemampuan manusia itu terbatas. Ada kemampuan lain yang membuat suatu budaya positif terbentuk, salah satunya adalah kemampuan dari Yang Maha Kuasa, Yang Maha Esa mungkin itu. Dan kutipan dari kebudayaan riset dan teknologi mengatakan untuk para guru harus berpikiran seperti ini. Saya tidak perlu obor besar di Jakarta. Yang saya butuhkan adalah lilin-lilin kecil di setiap sekolah yang ada di pelosok di Indonesia. Gitu. Salah satu lilinnya adalah bisa dihidupkan oleh guru-guru yang gemar belajar untuk memperbaiki diri dan guru-guru yang bisa menempatkan anak itu sebagai manusia seutuhnya. Jadi pembelajaran yang berpihak kepada anak. Mungkin demikian. Bagaimana, ada yang mau ditanyakan? Pas. Ya, gimana Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ini tadi kembali lagi ke yang pertama ya, tentang keyakinan kelas. Kalau di kelas 1 ya, kelas 1 apalagi di tahun ajaran baru itu di awal-awal anak banyak yang belum bisa baca tulis. Jadi kayaknya kerepotan kalau misalkan anak mungkin hanya sebagian yang bisa nulis di kertas post-it. Nah, apakah boleh kalau misalkan guru-guru itu bertanya ke anak misalkan ya, tapi mungkin memerlukan waktu lama ya. Kalau seorang-seorang ditanya apa keinginanmu apa-apa, terus dirangkum oleh guru dan langsung dibikin yang seperti itu, apa boleh? Baik, itu juga sering ditanyakannya ketika saya ngajarnya di fase A, fase bawah, itu gimana? Jangankan mau nulis, kadang jangankan satu kalimat utuh, misalnya satu kata kadang dibalik misalnya. Kalau berbicara idealnya biarkan anak memang menulis dulu sendiri. Misalnya Bu, aku nggak bisa nulis, ibunya boleh mendampingi. Tidak apa-apa, seharian full kita membuat keyakinan kelas, tidak apa-apa. Jadi ajar dengan naon. Dan minimal ini juga untuk apa? Untuk pembelajarannya. Jadi pembelajaran kan tidak hanya yang sumatif gitu ya, ada pembelajaran formatif yang harus kita tumbuhkan. Jadi untuk anak kelas bawah, kalau saran saya gini kan, di online itu ada banyak itu keyakinan kelas, udah ada itu ya yang di papan. Padahal itu keyakinan kelas bukan berdasarkan dari keyakinan anak-anak itu sendiri atau di internet. Jadi kalau untuk yang kelas bawah gimana? Untuk yang bisa nulis harus nulis. Untuk yang belum bisa nulis bisa dibantu sama ibu gurunya, walaupun repot. Memang harus ada identik anaknya, keyakinannya apa, namanya ditulis, tempel aja. Itu ada rasa kebanggaan, aku berpartisipasi membangun keyakinan kelas di situ. Jadi bisa dibantu, misalnya Bu ini S-nya dibalik, karena mau malaikat itu naon. Pokoknya tuliskan nanti ibu bacain ulang. Ini maksudnya apa sayang?
ini maksudnya ini ya, ini maksudnya ini, baru yang dirangkum, disetujui. Ibu rangkum ya, mungkin ini setuju ya, diyakini ya, yakin, sepakat tidak kayak kesepakatan ini di kelas kita, sepakat, baru ditulis. Tapi idealnya pokoknya harus ada aja biar minimal nama atau gambar apa gitu. Keyakinan kelas itu boleh berbentuk gambar ataupun misalnya cuma ini aja gambar tangan. Ada yang suka gambar boleh bikin keyakinannya berbentuk gambar. Tapi nanti untuk yang keyakinan kelas dari guru dibikin lebih simpel, lebih sedikit dan kalimatnya positif gitu ya Bu. Gitu. Ada lagi? Sudah? Nanti harapannya di setiap kelas ya sudah ada keyakinan kelas. Kemudian nanti harapan kedepannya lagi kita hidupkan lagi atau adakan lagi untuk budaya positif sekolahnya. Contoh ada budaya positif yang anaknya itu selalu disiplin, tidak ada kata terlambat misalnya. Nanti ada yang sudah ngobrol juga kemarin-kemarin, ada Bu dulu mah yang kalau misalnya kesiangan ditutup gerbangnya, ada yang budaya positif anaknya tuh suka salam, senyum salam sapa ke setiap ketemu gurunya minimal gitu ya. Ada yang budaya seperti itu. Nah, harapannya nanti di 17 juga ada budaya sekolahnya tuh apa yang akan dimunculkan di 17 gitu. Itu mah kalau Jumat itu kebudayaan itu semua di sekolah. Saya juga kemarin ditanya budaya di 17 apa ya kira-kira, misalnya sholat Jumat bersama, ternyata itu di semua sekolah juga dilaksanakan. Jadi itu bukan budaya positif ke Hasan ya, masih ke yang umum gitu. Jadi harapannya nanti ke depannya ada budaya positif yang dari sekolah itu sendiri. Baik, mungkin untuk aktivitas Kobelnya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga ada kebaikan yang dapat diambil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aceh Muhammad Husaini, Guru SDN 17 Kuningan. Saya akan menjelaskan atau memaparkan diseminasi pembelajaran budaya positif yang disampaikan oleh Bu Ita. Tentang budaya positif tersebut ada beberapa hal. Yang pertama tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas tersebut adalah keyakinan kelas di sini karena supaya kelas kita atau sekolah kita menjadikan situasi yang sangat aman saat belajar ataupun saat di lingkungan belajar. Terus yang kedua ada budaya positif, yaitu program di sekolah SD 17 itu nanti insya Allah akan ada program tahfiz, yang dimana program tahfiz itu targetnya adalah siswa-siswi SD 17 Kuningan, dan mudah-mudahan nanti tidak hanya di SD 17, mudah-mudahan nanti kedepannya menjadi siswa yang berprestasi, yang bisa hafal Al-Quran minimal juz 30, ya syukur alhamdulillah menjadi hafal 30 juz. Terus yang berikutnya tentang karakter daripada kontrol guru, ini mengenai tentang mengendalikan dari seorang guru saat belajar atau saat melihat siswa pada saat di kelas ataupun di luar kelas, itu supaya bisa menjadikan seorang manajer, di mana seorang manajer tersebut bisa menetralisirkan daripada orang yang punya kesalahan, mungkin dikatakan orang siswa tersebut yang mengakui kesalahannya, dan pada saat itu nanti ketika sudah diberikan saran atau diberikan masukan oleh seorang gurunya, nanti si anak tersebut dengan dari dasar hatinya supaya tidak melakukan kesalahan lagi, dan itu akan menjadikan positif buat khususnya siswa-siswi SD 17 ini. Terus yang terkait untuk ada untuk memperbaiki kesalahan anak tersebut
kemarin Bu Ita menyampaikan ada segitiga restitusi. Nah, di sana yang pertama adalah yang namanya manusia itu adalah mungkin lupa, mungkin tidak sadar, dan mungkin tidak tidak hanya sengaja mungkin. Nah, di sana tersebut si anak tersebut mengakui kesalahannya, sehingga yang keduanya kenapa melakukan seperti itu. Ya, kenapa melakukan seperti itu, dan mungkin si anak tersebut mengakui kesalahannya, sehingga itulah Kemudian yang ketiga, seorang guru menanyakan kepada siswa tersebut apa yang harus lakukan setelah diberikan atau mengakui kesalahannya, apa yang harus anak lakukan. Nanti setelah itu si anak tersebut tidak boleh melakukan hal yang sama yang sudah dilakukan, seperti itu. 3. Mungkin cukup sekian yang disampaikan oleh saya. Mudah-mudahan ada bermanfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Ibu Pipi Suprihatin dari SD 17 Kuningan, mengajar di kelas 4C. Atas pemaparan Bu Ita yang kemarin itu, saya sangat setuju dengan adanya budaya positif. Pertama-tama, budaya positif yang diterapkan di kelas saya itu adanya keyakinan kelas itu sendiri tentang piket kelas, terus datang terlambat, terus sesudahnya belajar dalam kegiatan belajar. Nah, itu keyakinan kelas itu dibuat oleh anak itu sendiri, apa yang diinginkan di kelasnya, bukan oleh guru. Nah, guru itu bukan guru penghukum, tapi harus menjadi guru manajer, yang mana apa yang diinginkan anak itu di kelas seperti apa, kita mendukungnya. Untuk menjadi guru manajer itu anak itu kalau melakukan kesalahan ada 3 hal yang harus diperhatikan. Satu, guru itu memberitahu boleh melakukan kesalahan itu tidak dilarang. Yang kedua, apa kesalahan yang dilakukannya. Yang ketiga, memperbaiki kesalahan apa yang telah dia lakukan. Itu caranya bagaimana memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Tanpa memberitahu, guru tanpa memberitahu apa yang kesalahan yang telah dilakukan atas dasar kesadarannya sendiri. Cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan budaya positif di sekolah ini bisa berjalan dengan baik dan dukungan dari orang tua, sekolah, semua yang mendukung ke sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.